Shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang saya bertemu kembali. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana bisa mengalami Tuhan di tengah krisis kehidupan. Saya bacakan firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayat 1 dan 3, ayat 6 dan 11. Demikian firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Wow. Ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana ada dua prinsip bagaimana bisa mengalami firman Tuhan di tengah krisis kehidupan kita. Nah, saudara, waktu itu umat Israel sedang di akhir dari masa pembuangan, ya, dan akan dibawa kembali ke Yerusalem, dipulihkan untuk mengalami hidup berkelimpahan. Mungkin sekitar 65 atau 69 tahun mendekati akhir dari pembuangan itu, karena menurut nubuatan firman Tuhan setelah 70 tahun, ya, mereka akan kembali dari pembuangan dan dipulihkan oleh Tuhan. Itu juga tercatat di Daniel pasal yang ke-9. Namun saudara, sepertinya sulit untuk percaya janji pemulihan firman Tuhan ini akan digenapi. Mereka berada di pembuangan selama beberapa dekade, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bukan hanya beberapa bulan, bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi hampir 70 tahun mereka dalam pembuangan. Di tanah asing, dijajah, hidup dalam penindasan bangsa lain. Walaupun saudara, sebenarnya mereka berada di situ, ya, walaupun mereka mungkin bahkan benci dengan bangsa penjajah itu, tetapi untuk bisa survive hidup, mereka harus berusaha menyenangkan mereka, atasan mereka, teman mereka, ya, karena mereka sedang dijajah, tidak ada pilihan lain. Dan mereka merasa juga kemungkinan besar Tuhan sudah meninggalkan mereka. Saudara, bayangkan di tanah penjajahan selama beberapa dekade, hampir 70 tahun. Mereka sudah kemungkinan besar kehilangan pengharapan akan pemulihan dari Tuhan. Bahkan berpikir mungkin Tuhan sudah meninggalkan mereka. Nah, ada dua prinsip bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan di tengah krisis atau kesukaran kehidupan.
Ya. Atau bagaimana bisa kita tetap mengalami janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, nanti sudah perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan keempat, ya. Dan prinsip yang pertama adalah bersedia menjadi alat Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Yang pertama, kita bersedia menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Tuhan mengingatkan orang Israel dalam 3 dan 4. Ya, dulu firman Tuhan digenapi melalui Daud. Ya, ketika Israel di tengah krisis, dan ketika mereka ketakutan terhadap Goliat, saudara. Jadi ketika Tuhan hendak memulihkan orang Israel dari pembuangan atau penjajahan, Tuhan mengingatkan bahwa melalui Daud, dia dulu pernah menggenapi janji firman-Nya bahwa orang Israel akan mampu mengalahkan musuh-musuhnya yang ada di sekeliling mereka, saudara. Ya, bahwa Tuhan sudah berjanji, berfirman bahwa orang Israel akan mengalahkan semua musuh mereka. Namun, saudara, ketika Goliat muncul, orang Israel menjadi ketakutan dan tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah diberikan kepada orang-orang Israel. Ya, Tuhan berkata, kamu akan menduduki tanah-tanah musuh menjadi milik tanah perjanjian bagi engkau. Nah, tapi saudara, mereka mengalami krisis, ya, karena ada Goliat yang tingginya, saudara, ya. Firman Tuhan berkata 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu sekitar 45 cm. Jadi hampir, kalau saudara hitung, hampir sekitar 2,8 2,9 meter tingginya, hampir 3 meter. Dan dia ini tentara yang sudah terbiasa berperang. Nah, saudara, janji firman Tuhan, ya, berkata bahwa Tuhan akan menolong orang Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Janji itu pasti, saudara, bahwa Tuhan menggaransi itu akan terjadi. Tetapi sekarang mereka tidak mengalami hal itu, saudara. Bahkan firman Tuhan, kalau saudara baca di dalam kitab Samuel, saudara akan lihat bahwa orang-orang Israel sangat ketakutan, jangankan mengalahkan musuh. Firman Tuhan tidak terjadi, saudara. Mereka tidak mengalahkan musuh. Nah, saudara, coba saya ajak saudara untuk merenungkan sejenak. Kalau misalnya Daud tidak muncul, saudara, ya, apakah orang Israel bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Ya, firman Tuhan berkata, firman Tuhan ya berjanji bahwa orang Israel akan mengalahkan musuh. Tapi sekarang mereka sedang dalam krisis, justru dalam ketakutan, dan bakal akan dikalahkan musuh-musuhnya. Nah, saudara, kalau Daud tidak muncul, bisakah orang Israel mengalahkan musuh-musuhnya? Ada janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan membuat mereka mengalahkan musuhnya. Tentu secara umum, saudara, ya, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mempunyai 1000 macam cara untuk menggenapi firman-Nya. Dan secara logika kita berpikir, mungkin tanpa Daud, Tuhan juga mampu untuk memakai orang lain untuk menggenapi firman-Nya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi pertanyaannya, saudara, ketika ada krisis,
dalam kehidupanmu, baik itu krisis anggota keluarga, ya, krisis tempat pekerjaan, krisis di dalam bisnis, ya, krisis di sekolah, atau krisis di seperti sekarang kita melihat krisis COVID yang berkepanjangan, saudara. Di tengah krisis, apakah Tuhan, saudara dan saya bisa siap dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi firman-Nya, untuk memulihkan situasi yang buruk menjadi baik, saudara. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Mungkin kalau bukan Daud, Tuhan bisa pakai John, Peter, mungkin Acong, atau Hendra, Slamet, Ani, Tuti. Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan? Justru mungkin di tengah krisis kehidupan yang melanda keluarga, pekerjaan, bisnis, atau di tempat sekolah kita, saudara. Justru firman Tuhan itu menunggu untuk digenapi. Ya, Tuhan sedang menanti seseorang. Ya, bukan lagi, kalau sudah perhatikan firman Tuhan ini, sudah bukan lagi dalam tanda kutip, maksud saya sudah memahami dengan baik bahwa bukan lagi sebenarnya tergantung kepada Tuhan semata-mata, tapi kepada alatnya yang Dia mau pakai. Ya, kita yang sudah ditawari Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Ya, firman Tuhan bahkan Paulus mengatakan kita ini kawan sekerja Allah, untuk dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya di tengah krisis. Seperti Daud yang berkata dengan yakin kepada Goliat, sementara orang-orang Israel ketakutan, saudara, mereka lebih besar dari Daud, ya. Tapi Daud berkata begini kepada Goliat, aku datang dalam nama Tuhan semesta alam, dan aku akan memenggal kepalamu, kata Daud. Ya, kita tahu bahwa saudara, Daud mengalahkan Goliat tidak dengan pedang. Ya, dalam istilah bahasa saudara itu dengan ketapel. Tapi tentu saja, saudara, saya percaya bukan karena ketapel, tapi karena kuasa Tuhan yang menyertai batu itu hingga melesak ke kepalanya, saudara. Daud kemudian mati dan dipenggal kepalanya oleh Daud. Maksud saya Goliat, ya, dikalahkan oleh Daud. Saudara, di tengah krisis kehidupan hari-hari ini, saudara, mungkin justru Tuhan sedang menantikan respon kita, saudara, untuk bekerja bersama dengan Dia dan menggenapi firman-Nya, bukan untuk menunggu orang lain, saudara. Ya, di tengah, seperti saya bilang tadi, di tengah krisis mungkin sekolah, sudah hari-hari ini kita dikejutkan dengan ada anak remaja baru SMP, saudara, membunuh temannya. Sudah ada krisis yang besar di tengah kita. COVID ini masih belum berlalu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Walaupun saya percaya bahwa Tuhan sedang memulihkan, salah satunya dengan adanya vaksin, saudara. Kita tahu bahwa kita berdoa, berharap Tuhan tolong menolong. Dan saya percaya salah satu jalan keluar dengan adanya vaksin, Tuhan. Vaksin itu walaupun di tengah ada sebagian kena side effect-nya, tetapi saudara, ya, Tuhan sedang bekerja dan Tuhan mau menggenapi firman-Nya melalui kehidupan kita, saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi
untuk melimpahkan kekuatannya, saudara, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawari 16 ayat 9, saudara. Saya tengah krisis kehidupan ini, saudara. Ya, kesukaran hidup daripada kita mungkin sibuk gelisah menunggu sumber pertolongan dari orang lain. Ambil waktu untuk berpikir, merenungkan firman Tuhan. Jangan-jangan kita yang sedang ditunggu-tunggu Tuhan untuk mengambil firman-Nya, untuk menyelesaikan krisis yang ada dalam kehidupan kita. Saya ingat beberapa waktu lalu Pastor sempat sampaikan sharing, waktu kita berdoa meminta pertolongan jawaban dari Tuhan, jangan-jangan justru kita yang seharusnya menjadi jawaban doa. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan di tengah krisis kehidupan? Bagaimana firman Tuhan itu bisa dikenapi dalam hidup kita? Ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mendekat kepada Tuhan, Sang pemberi firman Tuhan. Nah, prinsip kedua, bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan di tengah krisis kehidupan? Mendekatlah kepada Tuhan, carilah Tuhan, Sang pemberi firman Tuhan. Seek Yahweh while He may be found. Call on Him while He is near. Cuman pertanyaan kita kadang berpikir, bukankah Allah selalu menyertai kita? Bukankah kapan waktu kita bisa bertemu dengan Allah? Lalu kenapa kita harus mencari Tuhan? Saudara, pada kenyataannya, di tengah krisis, kita merasa seringkali Tuhan itu jauh dari kita. Dan lambat laun di tengah krisis yang berkepanjangan itu, saudara, orang mulai meragukan janji firman Tuhan. Saudara, kalau janji pemulihan, kalau krisis yang dialami oleh orang-orang Israel mungkin beberapa bulan mereka di pembuangan, dijajah, ya, mungkin mereka masih punya pengharapan, masih percaya bahwa firman Tuhan, pemulihan itu akan digenapi. Ini bukan hanya beberapa tahun bahkan, tapi beberapa dekade, hampir 6-7 dekade, kita hampir 70 tahun. Mereka harus menunggu janji firman Tuhan, penggenapan pemulihan janji firman Tuhan itu terjadi. Saudara, mereka kemungkinan besar merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Nah, ketika Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan untuk memulihkan hidup mereka, membawa mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem, justru kalau mereka merasa jauh dari Tuhan saat momen seperti ini, tapi ini justru saat yang terbaik bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan. It's the golden moment for them. Karena Tuhan sedang sebentar lagi, ya, akan memulihkan mereka kembali. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa mereka dan siap melepaskan atau membebaskan mereka dari tawanan musuh,
dengan cara yang dipersiapkan oleh Tuhan melalui Raja Koreshi dan Raja Darius dari Persia. Kenapa saudara kita perlu mendekat kepada Tuhan di tengah krisis? Yang pertama saudara, di tengah dengan mendekat kepada Tuhan akan menolong kita memahami cara firman Tuhan digenapi. Dengan mendekat kepada Tuhan menolong kita memahami cara firman Tuhan digenapi, karena cara Tuhan terkadang berbeda dengan pikiran kita. Ayat yang ke-8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Orang-orang Israel berpikir mereka akan dikirim pembebas seperti Musa yang melakukan perkara-perkara ajaib, mujizat yang spektakuler, saudara. Tetapi ternyata setelah ditunggu-tunggu beberapa puluh tahun tidak ada pembebas itu, saudara, seperti Musa. Tapi maksudnya tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan menolong mereka seperti yang mungkin mereka pikirkan waktu cara Tuhan menolong mereka membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi justru Tuhan membuat cara yang lain, yaitu dengan menggerakkan hati Raja Koreshi dan Darius untuk memulangkan orang Israel dan membangun kembali Yerusalem. For my thoughts are not your thoughts. Ayat 8 berkata, ya. Jadi pemikiranku bukanlah pemikiranmu. Saudara, kadang dalam hidup ini apa yang kita pikirkan, cara-cara yang Tuhan mau tolong, ternyata itu bukan cara Tuhan. Ya, sudah ingat waktu Daud bahkan berperang, waktu mereka ada musuh. Ya, satu kali Tuhan berkata, ya udah kamu langsung menyerang dari berhadapan langsung. Tapi waktu berikutnya Tuhan bilang, oh jangan, tunggu dulu, harus memutar. Saudara, cara-cara Tuhan menggenapi janji firman Tuhan sangat berbeda kadang dengan apa yang kita pikirkan. Jangan dibatasi, saudara. Jangan dibatasi dengan pemikiran kita tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kadang kita berpikir, suka kita berpikir, mungkin orang ini akan tolong kita. Saudara pasti pernah berpikir, mungkin melalui orang ini akan tolong keuangan kita, atau melalui orang ini dia akan tolong studi kita, atau melalui orang ini akan tolong krisis kehidupan rumah tangga kita. Tapi ternyata tidak, saudara. Ada cara-cara yang berbeda. Saudara tahu, saya di properti ada kala saya pikir bahwa orang yang saya kenal dekat seperti our relative, mereka akan membeli dari kita. But it didn't happen. Sometimes have, sometimes don't have. So don't feel very disappointed if apa yang kita pikirkan bahwa ini caranya, ternyata bukan. Karena jalan Tuhan itu kadang berbeda dengan jalan kita. Nah, bagaimana bisa kita tetap bisa mengalami firman Tuhan di tengah krisis? Ya, kita mendekat kepada Tuhan, karena dengan melalui mendekat kepada Tuhan itu akan menolong kita memahami bagaimana cara firman Tuhan bisa digenapi dalam hidup kita. Karena cara Tuhan terkadang berbeda dengan pikiran kita, sehingga kita tidak menjadi putus asa atau menjadi ragu akan penggenapan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, manfaat mendekat kepada Tuhan di tengah krisis, bahwa kita meyakini firman Tuhan pasti digenapi walaupun di tengah krisis. Janji Tuhan pasti digenapi di tengah krisis kehidupan kita, saudara.
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Ayat yang 10. Dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu, saudara. Saya pernah jelaskan beberapa waktu lalu juga, saudara, bahwa tidak mungkin air hujan atau salju itu ya terbang kembali ke langit, tapi dia harus ke bawah dan mengairi bumi supaya menolong tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan supaya ada kehidupan di muka bumi ini, ya, memberi roti, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan itu, Tuhan katakan, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dan lihat baik-baik, Tuhan kata firman Tuhan ayat 11, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara, dalam Lukas 17 ayat 1 dan 10, saudara pasti ingat cerita bagaimana, saudara, perwira yang punya hamba yang sakit keras di rumah datang kepada Yesus dan minta pertolongan. Ya, Yesus rencananya akan datang ke rumah, mengunjungi rumah perwira ini, mendoakan supaya orang ini, hambanya ini sembuh. Tapi yang luar biasa, perwira ini berkata, Tuhan tidak perlu capek-capek datang jauh-jauh. Cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Luar biasa. Perwira ini menyadari kuasa perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Setiap perkataan firman Tuhan itu mengandung kuasa Allah yang bisa mengerjakan. Tidak perlu berada di satu tempat yang sama-sama, saudara. Ya, perwira ini meyakini bahwa waktu Yesus mengatakan sembuh, dari walaupun orangnya itu beberapa kilometer, ya, atau bahkan beberapa ribuan kilometer, maka firman itu akan terjadi, saudara. Wow, luar biasa. Dan ini hal yang kalau saudara renungkan baik-baik, saudara. Sebentar lagi saya akan tutup, saudara, ya. Biasanya kalau mau tutup khotbah, kita bisa merasa lebih rileks. Oke, saudara. Tapi bagian ini, ya, sangat luar biasa kalau saudara imani dengan baik-baik janji firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu bisa digenapi, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu bahkan, saudara. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau doa, saudara. Di Indonesia sekarang lagi krisis di dalam COVID ini, saudara. Atau mungkin ada anggota keluarga, teman saudara yang tidak bersama-sama dengan saudara di rumah yang lain, saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan, meyakini janji pertolongan Tuhan, dan sepatah kata, waktu Tuhan katakan sembuh, orang itu pasti sembuh karena sesuai dengan janji firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membuat mujizat di dalam keuanganmu di tengah krisis sekalipun, itu akan terjadi. Amin, saudara. Kalau saudara mengalami masalah di dalam kehidupan rumah tanggamu, saudara tahu hari-hari ini di tengah krisis ini, ya, di tengah krisis COVID ini maksudnya, saudara, ya, ada kehidupan rumah tangga juga yang mengalami gesekan, orang mengalami tekanan, saudara. Ya, dan bahkan ada orang yang sebagian mungkin mulai mundur dan mulai give up dengan relationship-nya. Dengar baik-baik, saudara. Tuhan Yesus masih sanggup memulihkan hubungan
yang seburuk apapun. Orang-orang Israel sudah hampir 70 tahun mungkin merasa ditinggalkan Tuhan, merasa tidak mungkin keadaan mereka membaik. Sudah dijajah bangsa lain, ya sudah tahu bahwa bangsa yang tidak kenal Tuhan itu mereka sangat menderita. Selain spirituality mereka, secara spiritual mereka menderita karena bangsa lain, media Persia ini mereka menyembah berhala. Dan tentu ada kemudian sikap hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang membuat jiwa mereka merasa menderita. Tapi sekalipun permasalahan krisis itu hampir 70 tahun, tapi firman Tuhan tetap digenapi. Sejarah mencatat mereka kembali dari pembuangan dan membangun kembali bait suci dan membangun kembali Yerusalem. Firman Tuhan masih bisa tetap digenapi di tengah-tengah krisis kehidupan apapun. Bagaimana bisa mengalami Tuhan di tengah mengalami firman Tuhan digenapi di tengah krisis kehidupan? Bersedia menjadi alat Tuhan untuk menggenapi firman-Nya dan mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, Sang Pemberi firman Tuhan. Tuhan berkati. Dalam surga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan firman-Mu itu akan menghidupkan Tuhan seperti api yang menyala-nyala di hati kami. Tuhan menyemangati kami kembali untuk berharap dan meyakini janji pertolongan Tuhan dalam hidup kami, dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.